Ibu kandung nikahi anak sendiri, ya dengarannya memang agak aneh. Tapi tidak bagi suku Polahi di pedalaman Gorontalo ini. Bahkan pernah heboh ibu kandung umur 40 tahun menikahi anak umur 23 tahun yang merupakan anaknya sendiri. Kasus ini menggemparkan publik kala itu. Terjadi setelah sang suami meninggal lalu ibu kandung menikah dengan putranya tersebut. Berikut ini fakta-fakta soal suku Polahi di Gorontalo. 1. Tak ada pilihan lain selain nikah sedara. Pernikahan sedara yang masih diterapkan sampai saat ini terjadi karena tidak adanya pilihan lain. Di kehidupan suku Polahi, sebuah hal biasa ketika ayah melakukan hubungan seksual dengan anak perempuannya sendiri atau ketika ibu melakukan hubungan seksual dengan anak laki-lakinya. 2. Asal muasal suku Polahi. Konon, orang Polahi adalah pelarian pada zaman Belanda. Dalam kamus bahasa Gorontalo, Polahi berasal dari kata lahi yang artinya pelarian atau sedang dalam pelarian. Polahi adalah pelarian pada masa penjajahan Belanda yang takut atau tidak mau membayar pajak, yang kemudian tinggal di hutan, tepatnya di lereng Gunung Bliohuto di desa Tamalia Utara, Kecamatan Tolanggula, Kabupaten Gorontalo. Menurut catatan sejarah, sejatinya suku Polahi merupakan warga Gorontalo yang pada masa penjajahan Belanda dulu melarikan ke dalam hutan yang dikarenakan oleh pemimpin mereka waktu itu tidak mau ditindas oleh penjajah. Oleh karena itu orang Gorontalo menyebut mereka Polahi yang artinya pelarian. 3. Kehidupan warga Polahi. Kehidupan dalam keterasingan selama berada di dalam hutan rimba membuat Polahi tidak terjangkau dengan etika sosial, pendidikan, dan agama. Keturunan Polahi menjadi warga masyarakat yang sangat termarginalkan dan tidak dikenal tata sosial pada umumnya. Polahi juga tidak mengenal ilmu baca tulis serta tidak menganut agama atau kepercayaan. Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah dialek Gorontalo dan menganut agama tradisional. Suku Polahi hidup dari bercocok tanam ala kadarnya dan berburu binatang seperti babi hutan, rusa, serta ular sanca. 4. Kepercayaan. Orang Polahi hidup dalam kelompok-kelompok kecil di belantara hutan Gorontalo. Dalam kepercayaannya, Pulo Huta, Lati, dan La Usala. Pulo Huta digambarkan sebagai sosok yang hidup serta memiliki kekuasaan atas tanah. Konsepnya berasal dari nenek moyang mereka. Pulo Huta adalah sepasang suami istri. Bila di Polahi hendak membuka hutan, maka mereka akan meminta izin terlebih dahulu kepada Pulo Huta. 5. Perkawinan sedara. Masyarakat suku Polahi hidup secara nomaden. Mereka tinggal di dalam gubuk-gubuk kayu sederhana supaya mudah untuk ditinggalkan. Ketika anggota keluarga suku Polahi yang meninggal dunia, maka akan dikuburkan di tempat itu. Kemudian mereka akan meninggalkan tempat tersebut. Suku Polahi pindah untuk mencari lokasi baru lagi dengan membawa peralatan masak, pakaian, piring, gelas, dan alat-alat lain yang bisa dipakai. Rasa takut yang mendalam terhadap jenazah menjadi penyebab masyarakat Polahi untuk meninggalkan rumah mereka. Suku Polahi sering berpindah-pindah tempat lalu membangun gubuk-gubuk baru. Dengan pola hidup demikian, masyarakat Polahi hanya saling berkomunikasi dengan kelompoknya. Hal tersebut kemudian yang melahirkan tradisi pernikahan sedara atau antar saudara. Perkawinan dengan saudara kandung sudah menjadi hal yang biasa dalam suku Polahi. Sebagai contoh, sesepuh pada salah satu kelompok Polahi yaitu kelompok 9 merupakan seorang kakek dengan 3 bersaudara. 2 saudara lain adalah perempuan. Kakek itu mengawini kedua saudara kandungnya ini sekaligus.
Itulah sedikit tentang suku Polahi dan perkawinan sedarahnya.